menikmati segarnya udara pagi ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pagi hari ini kita bisa hadir di SMA Negeri 6 Semarang, terutama di ruang guru dalam keadaan yang membahagiakan. Itu juga bagian dari kenikmatan yang patut kita syukuri, sehingga kita bisa bertatap muka, bisa saling menyapa, bisa saling bercanda tawa, sehingga berdampak bahagia untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Wujud syukur itu salah satunya adalah dengan cara meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, ketika Bapak dan Ibu guru semuanya mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita, seyogyanya mari kita bersama-sama, termasuk saya sendiri, meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pagi hari ini senang sekali bisa berada di depan Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan beberapa hal yang saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah sangat paham. Karena bagaimanapun di sini banyak Bapak dan Ibu guru saya yang selalu membimbing dan mengingatkan saya. Pak Haji Nurkolis, terima kasih tak henti-hentinya untuk selalu memberikan nasihatnya kepada saya, Pak Joko, Pak Rowi, Bu Sabta. Ya, semuanya adalah orang-orang yang selalu saya harapkan saran, masukan, kemudian nasihatnya kepada saya yang masih butuh saran tersebut. Baik, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan nikmat dan amanah yang harus kita rawat, yang harus kita jaga, yang harus kita bina sampai nanti akhir hayat. Dalam merawat anak ini, sebagai seorang tua, sebagai seorang yang dituakan, kita harus bisa jeli dan mampu melihat bagaimana setiap perkembangan anak setiap harinya. Tidak hanya perkembangan fisik saja, namun juga perkembangan psikis. Maka dari itu, mari kita saling mengingatkan kepada diri kita masing-masing untuk bisa merawat anak-anak kita dengan jalan yang baik sesuai dengan aturan yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, kita menyadari bahwa saat ini anak-anak kita itu berada di dua dunia. Ya, berada di dua dunia. Yang pertama adalah dunia nyata. Dunia nyata itu dunia yang bisa kita perhatikan setiap detailnya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, apa yang sedang dia perbuat, kita bisa melihatnya. Yang kedua, dunia maya. Dunia maya di satu sisi memiliki dampak yang sangat baik, sangat positif untuk perkembangan anak-anak kita. Namun di sisi yang lain banyak sekali dampak negatif akibat dari penyalahgunaan dunia maya tersebut. Maka dari itu kita harus hati-hati dan jeli bagaimana melihat setiap perkembangan anak-anak kita.
Bapak Ibu sekalian, ada syair yang sangat bagus, sangat indah. Syair ini sering dinyanyikan oleh Bu Fitri. Ya. Syairnya begini. Alamate anak soleh iku papa badane mumin manut ing syariat kan dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tuwane. Monggo ya Rasulullah salamun ya Rabbi asyani wa karaji anfal dayaji rotal alami ya uhailal judi wa karomi kaping telu asih ing bocah cilik-cilik. Nah, oke, ini sudah sangat hafal ya. Terutama Bu Ika itu setiap kali waktu luang sering melakukan atau mensyairkan syair itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu saja. Sebetulnya banyak sekali ciri-ciri atau alamat anak soleh itu. Maka kita sebagai orang tua punya kewajiban mengarahkan kepada anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh itu. Anak yang soleh. Yang pertama yang paling sangat bisa kita lihat adalah tadi yang pertama apa? Kandien lisane alus ngendikane. Jadi yang pertama itu adalah tutur kata, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari tutur kata ini kita bisa melihat anak tersebut itu bagaimana. Sering sekali saya menjumpai atau melihat anak-anak yang berada di sekolah dasar itu ya, mohon maaf, anak kelas 2, kelas 3 itu bahasanya itu luar biasa. Terutama saat saya menjemput atau ke sekolahan istri saya itu di SD Mangkang Kulon 1, itu anak-anak SD itu bahasanya itu sudah luar biasa. Luar biasa, saya sampai gede-gede gitu. Itu anak kelas 2, kelas 3. Bahasanya luar biasa Bapak Ibu. Nah, yang mempengaruhi mereka dalam berbahasa atau bertutur kata itu yang jadi tanya-tanya besar. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak kita saat ini, daerah ini itu berada di dua dunia yang kita sendiri itu kadang tidak bisa mengendalikan. Kadang anak kita berada di kamar, fisiknya di kamar, raganya di kamar, tapi ternyata pikirannya, kemudian imajinasinya berselancar di internet, berwisata ke seluruh dunia, bahkan dia asik dengan game online-nya. Saya juga menyadari bahwa saya punya anak kecil 2 tahun lebih, ya seusia cucunya Bulistia Guri. Ini ternyata kalau melihat HP, melihat handphone, terutama saya pernah mengenalkan YouTube Kids, itu menjadi kecanduan yang luar biasa. Jadi dia main handphone itu pernah saya biarkan, saya coba itu sampai 30 menit, 1 jam, itu luar biasa, tidak bosan. Tapi kalau disuruh ngaji baba itu baru bismillahirrahmanirrahim, baba itu sudah angok. Wah. Ya,
capek, itu alasannya. Itu kalau disuruh ngaji. Kalau disuruh menulis, apalagi baru nulis alif dan ba saja, itu sudah langsung meletakkan alat tulisnya, kemudian bilang udah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah tantangan yang harus kita carikan solusi bersama-sama agar anak-anak kita itu termasuk anak-anak yang soleh. Nah itu. Nah alamatnya anak soleh itu tadi yang sudah disairkan oleh Bu Ika tadi. Ya, setidaknya ada 4 hal itu yang menjadi ciri-ciri anak yang soleh. Sehingga tugas kita sebagai orang tua harus bisa yang mengarahkan. Setidaknya kalau tidak memenuhi keempat-empatnya itu, yang pertama lah tutur katanya kita jaga. Nah itu. Kemudian di titik inilah atau di masa inilah kita perlu waspada setiap kali anak-anak kita itu memegang handphone. Saya saja ini pengalaman pribadi saya itu selalu khawatir ketika saya biarkan secara terus-menerus anak saya itu memegang handphone, karena ternyata imajinasinya cepat sekali untuk mengetahui atau merespon hal-hal yang ada di handphone. Ya, sangat cepat sekali. Nah, ini anak di bawah 5 tahun, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau dia sudah berada di atas 10 tahun atau di usia penggalan? Mohon maaf, di usia SMP. Ya, di usia SMP. Kemudian usia SMA. Nah itu dia megang handphone itu sudah luar biasa. Sehingga kita sebagai orang tua harus bisa mengarahkan ini loh, dunia maya yang akan berdampak positif buat kamu itu yang seperti ini. Dunia maya yang bisa menjeratmu itu seperti ini. Kita sebagai orang tua bisa mengarahkan sehingga anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang soleh itu tadi. Ada suatu hadis Bapak dan Ibu guru. Hadis ini requestnya dari Pak Arin. Pak tolong sampaikan Pak. Ini maksudnya apa Pak? Gitu. Saya sampaikan ya Bapak Ibu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Yang artinya setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Naskah ini apakah harus menjadi Majusi, Yahudi, Nasrani? Tidak Bapak Ibu. Ini hanya kiasan saja. Jadi nanti anak ini mau dijadikan apa? Itu orang tuanya yang mengarahkan. Misalnya ini anaknya Pak Wawan besok ya Pak Wawan sudah berisi ya Pak Wawan ya, mudah-mudahan selamat ya Pak Wawan ya. Ini ya. Nah misalnya anak Pak Wawan ini anak saya nanti akan saya arahkan, saya didik untuk menjadi tentara. Nah misalnya tentara akan diarahkan sejak kecil itu bagaimana dia bisa menjadi tentara, dibimbing terus. Bahkan ada privatnya. Ini saya jadikan tentara. Kalau anak saya ingin saya jadikan atlet, saya jadikan yang bisa jadi artis atau yang jadi penyanyi. Itu orang tua yang akan mengarahkan. Sehingga orang tua itu ketika tahu bakat anaknya, dia akan mengarahkan sesuai dengan kemampuannya. Oh anak saya bakat panahan misalnya Pak Ari, dileske panahan, dicarikan pelatih panahan agar apa? Dia menjadi atlet panahan profesional. Ini orang tua yang mengarahkan. Maka hadis ini adalah hadis kiasan yang bisa kita jadikan bahwa
anak-anak kita mau diarahkan kemana? Ini tergantung orang tuanya. Oke. Kemudian ada nasihat dari Syekh Muhammad Syakir, Bapak Ibu sekalian. Ini nasihatnya sangat bagus sekali. Ya bunaya, bilangnya gitu. Ya bunaya itu artinya hei anakku sing cilik. Ya. Idza kharajta lirriyadati aw li ghairiha ma'a ikhwanika fa iyyakum an taqtaridu ahadan minal marrati fit turuq. Saya langsung artinya saja ya. Wahai anakku, ketika kau keluar untuk berolahraga ataupun berjalan-jalan bersama teman-temanmu, jangan kalian memenuhi jalanan umum. Nah ini seperti yang dilakukan oleh Pak Maulana dan kawan-kawan, menghimpun anak-anak untuk berlari, berolahraga bersama-sama dari Sumansik ke Kota Lama. Nah ini Mas Maulana, Mas Nuzur, Pak Rio. Nah ini jangan memenuhi jalanan umum sehingga mengganggu orang yang hendak melintas. Kemudian jangan kalian berjejer di jalan umum jika jalan yang kalian lewati itu lebar. Berjalanlah dua-dua. Jika sempit, berjalanlah satu-satu. Ini nasihat dari Syekh Muhammad Syakir. Dari nasihat ini kita bisa mengarahkan bahwa ketika kita berada di luar harus tahu bagaimana hak dan kewajiban kita dan orang lain. Misalnya Mas Maulana tadi mengarahkan anak-anak SMA Negeri Semarang lari-lari, maka Mas Maulana sebagai orang dewasa di situ harus bisa mengarahkan bahwa ini loh, kita larinya itu tidak boleh melebihi jarak. Ini salah satu bentuk bimbingan kita kepada anak-anak. Kalau di rumah berarti anak-anak kita, kalau di sekolah anak-anak kita adalah siswa kita. Bagaimana ini nanti cikgu sebagai kesiswaan bisa mengarahkan seluruh anggotanya agar siswa SMA Negeri 6 Semarang ini menjadi anak soleh. Nah begitu, anak yang baik. Ya salah satunya tutur katanya ini harus diperbaiki. Ada anak yang kurang sopan ya, kita ingatkan, kita tegur. Dan ini cikgu selaku siswa selalu mengingatkan kami timnya itu untuk selalu mendisiplinkan anak agar apa? Agar menjadi anak soleh. Paham ya teman-teman? Ya, baik. Kemudian ya sedikit saja di dalam Al-Quran setidaknya dalam merawat atau mendidik anak ini ada 5 sifat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah anak itu sebagai qurrata a'yun, bukan ayun ya, tapi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apa? Qurrata a'yun itu adalah anak mampu menjadi penenang hati, penyejuk jiwa. Ya, ini. Maka saya yakin mungkin Bapak dan Ibu juga mengalami ketika pulang dari rumah capek kerja, pulang dari sekolah capek ya kerja, kemudian sampai rumah melihat anaknya Bu Devi misalkan ya, melihat Kala yang sedang berjalan-jalan itu, saya yakin rasa capeknya, rasa capeknya saat bekerja kemudian di rumah itu hilang dengan melihat anak. Karena apa? Anak bisa dijadikan sebagai penyejuk jiwa atau penenang. Begitu. Kemudian yang kedua, anak bisa menjadi perhiasan. Di samping harta kekayaan, anak itu juga menjadi bagian perhiasan. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu kita waspadai bersama, bahwa anak bisa menjadi musuh. Nah ini, ternyata anak bisa menjadi musuh yang memusuhi orang tua, memusuhi kerabatnya, bahkan
saling gugat dan menyudutkan. Karena apa? Karena anak-anak tersebut merasa hak-haknya tidak terpenuhi, kasih sayang tidak dia dapatkan, kenyamanan di rumah tidak dia dapatkan, sehingga pengaruh dari luar teman-temannya itu lebih besar. Nah, sampai kita pernah melihat ada berita anak membunuh orang tuanya gara-gara rebutan harta ataupun gara-gara hal sepele. Nah, itu terjadi. Karena itulah qadariyah yang ada. Maka kita perlu waspada di situ. Kemudian yang keempat, anak juga bisa menjadi fitnah atau ujian, Bapak Ibu sekalian. Kita pernah, bahkan saya mengalami sendiri, ya, anak itu menjadi ujian dalam hidup. Ya, apapun ya, kita bisa menerjemahkan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah anak bisa menjadi penghalang dan menjadikan orang tua lalai dalam beribadah. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi anak kita kadang membuat kita lupa dengan tanggung jawab kita, yakni beribadah kepada Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai anak sebagai nikmat sekaligus amanah yang diberikan Allah kepada kita, sehingga nikmat dan amanah ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika Allah bertanya mana tanggung jawabmu sebagai orang tua, besok di akhirat kita bisa menjawabnya atau bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan, karena di sini ada Pak Rio yang siap memberikan jawaban yang terkait bagaimana mendidik anak. Kemudian ada Bu Evi, ada ibu-ibu yang lain yang sudah berhasil mendidik, merawat anaknya yang sampai saat ini bisa kita lihat prestasinya. Pak Eko yang ya walaupun dari luar kelihatannya ngantuk, tapi ternyata bentuk perhatian terhadap anak itu luar biasa. Ya, oke. Ya, terutama itu sudah berangkat P3K ya Pak Eko. Nah, jangan lupa sertifikatnya. Nah, itu langsung dibimbing di situ. Bagus Pak. Nah, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Burung Irian, burung cendrawasih terbang jauh sampai Pulau Maluku. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.